Nah, 7 poin ini mudah-mudahan kita bisa melakukan dan menjalankannya, dan ini salah satu jalan untuk menuju jalan Allah yang kita pinta, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim berarti tahapan ini pun kita jalankan. Hadirin rahimakumullah, jalan yang lurus yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin berapa kali kita minta petunjuk kepada Allah untuk ditujukan jalan yang lurus. Ihdina syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ketika kita meminta, memohon kepada Allah dengan doa, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, harus juga kita iringi dengan amal-amal kita. Poin yang pertama yaitu di sini dikatakan berpegang pada kitab Allah, berpegang kepada Al-Quran, karena kitab Allahnya umat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Tetapi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan pun ketika disuruh memegang kepada Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu bahasanya banyak yang membutuhkan balagah atau bilagoh ya, ataupun majaz gitu, ataupun perumpamaan. Nah ini yang harus kita benar-benar pahami. Khawatir ketika kita kurang paham kemudian langsung kita artikan lewat terjemahan, jadi mana bisa salah walaupun kata-katanya benar. Karena memang dalam Al-Quran itu banyak bahasa yang harus mengandung keilmuan. Kenapa? Contoh sederhana kayak gini nih, ilmu-ilmu tersebut perlu. Di dalam bahasa Indonesia dulu ya, ada kalimat misalkan gini, ibu negara turun gunung untuk konsolidasi dengan warganya. Ada bahasa ibu negara. Kalau diterjemahkan langsung, letterlock bahasa, negara emang ada ibunya. Harus diartikan bahwa negara ada ibunya, bukan? Kemudian turun gunung, benar-benar turun dari gunung. Di dalam bahasa Indonesia saja perlu ya kan, ilmu-ilmu seperti itu. Itu baru bahasa Indonesia, apalagi bahasa Al-Quran. Ibu negara turun dari gunung. Turun dari gunung, benar dari gunung Tangkuban Perahu turun ke bawah. Nah, enggak kayak gitu. Kita udah paham bahwa turun gunung teh berarti benar-benar terjun ke masyarakat berbaur gitu kan. Nah ini kehati-hatian teh. Poinnya mah benar bahwa kita teh harus berpegang teguh terhadap Al-Quran kalau ingin mendapatkan pedoman untuk menuju jalan Allah teh. Tapi hati-hati, cara memahami Al-Quran itu tidak bisa dengan sendirinya. Baca walaupun sekarang Quran ada terjemahan kan, belum tentu. Makanya pantas harus ada di majelis ilmu. Dalil bahwa berpegang kepada kitab Allah itu adalah salah satu jalan pedoman menuju jalan Allah di dalam surat Az-Zukhruf ataupun tadi ya Az-Zukhruf 43 ataupun surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalaupun dalam surat Az-Zukhruf surat 43 ayat ke-43, pastamsik maka istamsik berpegang teguhlah billadzi dengan uhiya yang diwahyukan ilaika kepadamu, kepada engkau yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa tuh yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Dan juga dinul Islamnya atau agama Islam. Innaka kalaulah sesungguhnya engkau ala sirati mustaqim, sesungguhnya engkau akan berada di jalan yang lurus. Kalau kita berpegang terhadap Al-Quran, kita tuh insya Allah ada di jalan yang lurus. Terus istamsik di sana pegang kayak apa? Pegang kayak gini. Kan bahasanya istamsik berpegang teguhlah. Dan bukan pegang kayak gini kan? Tapi pegang teh berarti kita berusaha mengikuti dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, pedoman untuk menuju jalan Allah itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti sunnah-sunnahnya.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan yang petunjuk untuk menuju Shiratal Mustaqim itu atau jalan kepada Allah, di samping mengikuti Al-Quran, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin nyata pada diri Rasul itu ada suri teladan. Ikuti itu suri teladan tuh. Dan kita pun ikuti coba kebiasaan-kebiasaan Rasul dalam sehari-harinya. Dan kadang memang yang sederhana pun kadang berat. Boro-boro ibadah yang berat dan mahal harganya ya. Kan ibadah tuh ada yang berat dan juga mahal harganya. Ibadah haji itu udah berat, mahal lagi. Kemudian ada berat tapi murah. Walaupun murah tapi berat. Contohnya apa? Saum. Bahkan beratnya saum itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi menahan lisan, menahan pemikiran gitu ya. Lisan dari yang tidak baik. Berat nggak sampai seperti itu? Berat walaupun murah itu. Bahkan ibadah yang tadi mungkin ringan dan juga murah pun mungkin jarang kita. Ringan tuh ibadah tuh. Dan juga murah, diantaranya apa? Yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Coba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu ibadah bukan coba? Tapi susah kita ingin mengucapkan itu teh. Ya kan? Susah gak tuh? Baca takbir, baca tahmid, baca tahlil. Itu teh ibadah ringan, nggak bayar lagi. Masih tetap susah. Maka ikutilah tuh ya. Apa yang Rasul contohkan ikuti. Sekarang misalkan lagi dingin-dingin gini, Rasul ngajarkan nggak dawam wudu? Ngajarkan kan ya? Wudu dawam, artinya dawam wudu teh ketika batal berwudu lagi, batal berwudu lagi. Bahkan dengan dawam wudu sebenarnya itu salah satu kita ingin menggapai juga husnul khotimah, mati dalam keadaan ingin kan? Dawam wudunya enggak gitu. Kondisi dingin kayak gini, batal, pulang, wudu lagi gak kira-kira nih? Itu hal yang sederhana, padahal itu salah satu jalan ingin mendapatkan husnul khotimah, mati dalam kebaikan. Coba ikuti itu ya. Dan kita jangan yang berat-berat dulu lah, yang orang katakan jihad. Kita di sini pun berat, cuma untuk ngambil air wudhu pun berat ya, ngambil air wudhu. Bahkan kadang maghrib ke isya teh itu ya ditahan-tahan gitu supaya nggak wudhu. Itu dawam wudhu ya. Dawam wudhu teh adalah salah satu cara untuk mendapatkan dari ya husnul khotimah. Maka sehingga tadi poin yang kedua mengikuti sunnah Rasul itu awali dulu dari seperti itu. Dari hal-hal yang sederhana yang sering kita lakukan. Bukan untuk mau sholat saja wudhu deh. Mau tidur, ada gak anjuran untuk berwudhu? Anjurannya ada, dilaksanakannya? Masih teringat dengan doa malaikat yang mendoakan orang yang punya wudhu ketika mau tidurnya? Bapak wudhu kemudian tidur, bagaimana ketika tidur malaikat itu kan berdoa, ya Allah, wahai Allah, jagalah orang yang berwudhu ini dari kejelekan jin dan kejelekan manusia. Berikutnya masih ngikuti sunnah Rasul yang sederhana aja. Di antaranya intadiru sholat ba'da sholat. Nunggu sholat setelah jadi beres sholatnya, nunggu sholat lagi. Misalkan tadi maghrib, habis maghrib nunggu sholat isya yang dekat weh. Kalau isya ke subuh kelamaan ya, nunggu subuh habis isya lama lah. Minimal tuh maghrib ke isya, karena dengan menunggu dari maghrib ke isya itu salah satu cara ingin husnul khotimah. Yang ketiganya sholat berjamaah di masjid.
Alhamdulillah berarti yang hadir di sini salat jamaah ya. Berjamaah di masjid itu sebenarnya salah satu cara ingin mendapatkan husnul khatimah. Ketiga yaitu melaksanakan taubat. Kita hilaf salah pasti punya gak? Pasti punya. Kalau ingin mendapatkan tadi jalan kepada Allah, satu kan berpegang teguh terhadap Al-Quran, yang kedua mengikuti sunnah, yang ketiga sering bertaubat. Taubat itu apa sih? Meninggalkan tadi ya, kembali kepada Allah, meninggalkan sesuatu yang tadi diperbuat, kembali kepada Allah. Oh emang saya punya dosa? Yang namanya taubat itu kalau melihat runtutannya kita lumayan tuh ya. Kenapa? Sebab di sana urutan taubat tuh ada taubat dari dosa yang besar, nanti tobat dari dosa yang kecil, kemudian tobat dari hal-hal yang mubah. Berarti yang mubah pun tobatin, mulai tinggalkan. Jangan ini tobatnya kalau melaksanakan dosa, gitu ya. Tadi urutan tobat kembali kepada Allah dari hal-hal dosa yang besar, dosa-dosa hal yang kecil, kemudian dari hal-hal yang mubah. Bahkan kesananya gitu harus tobat merasa diri udah baik. Coba kalau merasa diri udah baik, kita pun ternyata diharapkan bertobat. Diri punya kekuatan, diri punya kemampuan, sering gak nyadar ini teh nolong saudara kita sehingga kita berhasil. Kamu kalau bukan karena saya nggak akan begini. Ingat dong gitu. Jangan seperti kacang lupa kulitnya, diungkit-ungkit masa lalu gitu. Padahal yang diperbuat oleh kita itu nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata, tiada daya tiada upaya. Tuh bertobat harus sampai ke sana, terus menerus perbaikan diri. Bahkan terakhir yang harus berat itu kayaknya kita pun harus semua bertobat. Kita itu nggak bisa totalitas mengingat Allah. Udah total belum mengingat Allahnya? Kalau belum harus bertobat tuh. Makanya sombong sekali ketika setelah sholat nggak mengucapkan istighfar. Dia harapkan kan astagfirullahaladzim. Jangan astagfirullahaladzim ingatnya teh kemari main gapleh judi. Bukan gitu doang. Jangan astagfirullahaladzim ingat gitu korupsi, bukan gitu doang. Ketika istighfar pun tadi astagfirullahaladzim, kok lupa kepada Allah, nggak mengingatnya. Sementara waktu sholat saja bisa ingatnya ke selain Allah. Padahal sholat mah bukan 24 jam. Sholat mah paling 5 sampai 10 menit. Pas baca Fatihah di tengah-tengah udah lupa. Ingatnya apa? Ingat barang-barang yang hilang tadi, nyari-nyari palu. Pas takbir menjadi ingat palu teh ada di mana. Duit kurang. Cusos kemana-mana pemikiran teh. Harus istighfar kan tuh? Terus dipraktekkan? Insya Allah kalau pada sholat 3 kali wae mah. Rasul berapa kali Rasulullah SAW? Satu riwayat 70 kali minimalnya kan, riwayat yang lain 100. Kita 3 kali. Sombong banget tuh. Kan? Tapi istighfarnya jangan kayak istighfar ibu-ibu juga tuh ya. Ada ibu-ibu sebagian ini ibu-ibu gak. Anak nakal sampai gerogot astagfirullahaladzim hujan apa itu istighfar kesel, bukan istighfar minta ampunan. Kan ada yang istighfar kayak gitu kan, astagfirullah sambil pukul meja. Melihat apa? Melihat anaknya hujanan. Tadi hujanan ganti baju, hujanan lagi ganti baju, dan kesel gak? Jadi istighfarnya karena kesel, karena apa? Ya. Coba benar-benar minta ampunan, dan bertobat di sana.
Kali lagi jangan bertobat minta ampun nanti karena tadi kita udah hilaf salah saja, melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil, bahkan kan ketiganya tadi hal-hal yang mubah pun kita beristighfar. Malam main catur doang gitu, satronji, catur. Kan dihukumi ya, disebut haram dah belum, ya sepakat itu haram. Tapi nyita waktu gak? Nyita waktu. Coba lamun besok ngarek meninggal rek main catur mual paling baca Quran. Tobat. Nah tobat dari yang ubahkan tadi sampai tobat ketika kita lupa kepada Allah. Dulu kenapa ya kita diperintahkan sholat awal mula sampai 50 kali? Karena supaya terus menerus ingat kepada Allah. Munibina ilaihi wattaqu waqimus shalah, gitu ya. Kita disuruh kembali kepada Allah. Disuruh sholat. Untuk apa sholat? Dzikri, mengingat aku. Itu tujuan sholat untuk mengingat Allah. Tapi kan nyatanya pas sholat saja lupa. Kadang ada sholatnya yang seperti mabuk gitu ya. Seperti mabuk itu kayak gimana? Dia nggak sadar apa yang diucapkannya. Kalau orang mabuk kan benar-benar mabuk gitu, ngomong, bicara, tapi nggak sadar apa yang diucapkan. Nah, berarti kalau kita pun ngomong, ngucap, tapi nggak sadar apa yang kita ucapkan, berarti masih sholatnya masih mabuk. Apa udah sadar nih kira-kira? Kemudian yang keempat yaitu makan makanan yang halal. Jadi makan makanan yang halal. Jadi makanan yang halal teh ada zatnya, barangnya, ada juga tata caranya. Soalnya nanti ada barangnya makanan itu halal tapi caranya haram, jadi haram nggak? Haram. Nah ini harus benar-benar kita perhatikan. Caranya yang halal, barangnya yang halal. Bahkan bukan halal saja, tapi toyiban, yang juga yang baik. Bahkan yang subhat saja udah mulai kita tinggalkan. Subhat itu yang belum kejelasan antara halal dan haramnya. Ini mah main ngaliwet ge hayo ambil salam orang. Dan cenah pohon salamnya di pinggir jalan gak apa-apa, cuma salam doang. Nah, daun salam ngaliwet gitu. Pas mau makannya daun pisang orang tadi diambil deh. Potong we itu ya. Bahkan nanti bukan makanannya saja yang halal tuh, diharap pakaiannya. Dulu saya sudah singgung juga masalah gosok, hati-hati gosok tuh. Berhubung bawa sandalnya sandal yang bagus, mau wudhu gitu ya ke bawah, nggak ada nih yang bagus, pakai sandal jepit milik orang. Nah, cuma pinjam doang wudhu, cenda dari sini ke tempat wudhu pinjam, direct dibalikin nggak dicuri. Nah, itu teh gosok nggak boleh. Karena di dalam surat Al-Baqarah pun kan ada Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah oleh kalian semua, mimma, dari sesuatu fil ardi yang ada di bumi, halalan toyiba, yang halal dan toyib, yang halal dan baik. Walat tatabiu utwati syaiton. Nah, ini ujungnya khawatir, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaiton. Perilakunya yang harus diperbaiki lagi, sifat-sifatnya jangan ngikuti dulu sifat-sifat iblis ya, Ajajil. Karena dulu pun di zaman Bani Israil kan ada seorang ahli kitab tapi masih makan harta dengan cara yang batil. Ada ancaman kan? Di antaranya akan ada orang yang akan dikasih oleh Allah kabar gembira, yaitu siksa yang sangat pedih. Di antaranya apa? Orang alim, orang mengerti, orang berilmu, tapi masih makan harta secara batil. Kira-kira zaman sekarang ada nggak?
Yang kelima, jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Maksiat kita itu khawatir, hati-hati. Maksiat orang yang beriman. Seukuran bapak berangkat ke diskotik, masalah masih. Enggak kan? Udah mau datang ke masjid hal yang kayak gitu masih melaksanakan. Enggak lah ya. Tapi hati-hati. Maksiatnya tuh orang beriman tuh kadang lebih tipis lagi. Di antaranya apa? Enggak terasa penyakit-penyakit hati. Ya kan? Suuzon, yang jelek ke orang, nyari-nyari kesalahan orang. Bahkan di awal ayatnya pun Allah katakan amanunya dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian orang beriman, katsiran minadz-dzon, banyak dari prasangka buruk. Inna ba'dadz ismun, karena sebagian prasangka itu dosa. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan orang beriman, berarti memang penyakit orang beriman. Salah satu menjaga, memerangi nafsu itu dengan ilmu. Nyari ilmunya enggak. Yang nyari ilmu seminggu sekali kadang masih ke bawah-bawah. Ya kan? Karena nafsu munculnya setiap saat kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Oh, nafsu muncul terus. Hari ilmu masuknya Selasa, Kamis, Jumat. Maksiat itu ya jauhi. Dan cara menjauhinya yaitu dengan cara mencari ilmu. Walaupun nanti ketika mencari ilmu itu bukan sebuah jaminan, tapi minimal ada jalan kan? Kenapa bukan sebuah jaminan mencari ilmu pun? Karena kan keterangan minggu yang keberapa dong? Bisa saja ketika kita mencari ilmu pun Allah akan merusak kita, menghinakan kita. Kalau ilmu yang kita pelajari nggak diamalkan. Kemudian yang keenam, hindari menyakiti orang lain. Ini hati-hati juga, hindari menyakiti orang lain. Dan menyakiti orang lain itu enggak mesti pakai gerakan. Kadang isyarat pun orang bisa sakit hati. Coba bapak lagi ngobrol bertiga, satu orang kedip-kedip gini, yang bikin aneh. Kadang tersinggung nggak? Singgung. Hati-hati tuh bentuk bibir tuh. Bapak bibir yang kanan naik sedikit, orang bisa sakit hati gak? Coba praktekkan, ada yang bisa gak? Ibu-ibu udah pinter mah. Itu orang bisa sakit hati, apalagi dengan ucapan sekarang banyak nggak ngelihat. Kita ukur ketika kita digituin sama orang, enak nggak? Kalau enggak ya jangan pernah melakukan hal itu kepada orang lain. Ini mah ngasih sodako gitu ya, masih ngora-ngora, masih muda-muda, minta-minta. Ngasih mah ngasih gitu ya. Jangan. Oh mau kerja bakti, datang jam 10, udah orang lain dari jam 7. Ya, alhamdulillah jam 10 datang gak ya. Nah itu hindari lisan tuh gitu ya. Khawatir dulu kan kerja bakti suka ada ya di masjid pun. Yang lain jam 7 udah datang, ini ada keperluan, udah pas datang gitu. Datang jam 10, yang lain dari jam 7. Langsung datang langsung ngopi. Kayaknya ada tuh. Jangan tuh ya. Ngasih itu ya. Hindari menyakiti ya hati orang lain. Yang terakhir, laksanakan terus-menerus kewajiban-kewajiban dari Allah. Dan jelas ini mah kewajiban dijalankan. Dan menjalankannya pun bukan karena wajibnya saja. Karena khawatir, kalau kita perhatikan tuh ada juga orang tuh melaksanakan yang penting lepas kewajiban. Kalau lepas kewajiban, akhirnya kadang kewajiban sholat fardu saja yang penting melaksanakan kan. Ada yang dijalankan jam 2, setengah 2, yang penting menjalankan weh. Tapi bagaimana? Kewajiban itu udah jelas prioritas. Yang kita nilai itu nanti yang sunnah yang sunnah. Ini mah kewajiban saja geser, apalagi yang sunnahnya tuh. Baru azan maghrib, tadi asar, udah asarnya kesorean. Asarnya kesorean. Apalagi nanti pakai dengar selewat,
ada pendapat ulama yang disebut sholat adat tuh ya, diantaranya kan di dalam Jamul Jawami teh ada yang di awal waktu disebut adanya teh, ada yang di tengah waktu, ada yang di akhir waktu. Ngaji belum beres disampaikan itu, akhirnya ikuti pendapat yang ketiga bahwa waktu yang benar-benar itu teh waktu yang terakhir. Jadi akhir ya terus. Ngaji harus tahapan nih kayak gitu kan? Ada di dalam usul fikih itu Jamul Jawami disebut waktu ada teh ya tadi bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung, bahkan yang paling pokoknya di ujung karena akan habis. Kebetulan ngaji itu nggak dengar itu dipakai dalil itu. Udah jelas di dalam keterangannya pun as-sholatu ala waktu yang paling sholatnya di dalam waktu, yang paling di dalam waktunya. Cenah waktu duhur kan dari jam berapa sekarang? Jam 12 lebih kan? Lebih 5 sampai jam 15.20 misalkan. Nah, kan itu cenah waktu. Coba perdalam lagi dah waktu itu yang penting bukan dalam waktunya. Tapi maghrib insya Allah awal waktu ya. Isya awal waktu gitu ya. Cuma kadang duhur gitu ya, bentrok kerjaan. Nah, 7 poin ini mudah-mudahan kita bisa melakukan dan menjalankannya, dan ini salah satu jalan untuk menuju jalan Allah yang kita pinta ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim berarti tahapan ini pun kita jalankan. Usi nafsi ini dalam rangka saya nasihati diri sendiri, mudah-mudahan ini manfaat bagi diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Mohon maaf bila salah pribadi, benar mutlak dari Allah. Kita tutup sama-sama dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.